Tribuners, sebanyak 30 petani di Kecamatan Maros Baru, Maros mengikuti Sekolah Lapang Iklim atau SLI operasional 2024. Adapun kegiatan yang diinisiasi oleh BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan berlangsung selama kurang lebih 3 bulan. Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG, Fahri Rajab, mengatakan bahwa sekolah lapang iklim tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada petani terkait informasi perubahan iklim dan pemanfaatannya pada sektor pertanian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Timur. Nurul Hidayah, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, selamat siang Tribunan, selamat siang Adila. Dapat saya sampaikan sebanyak 30 petani di Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan mengikuti Sekolah Lapang Iklim Operasional 2024. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh BMKG Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan dan berlangsung kurang lebih 3 bulan lamanya, Tribunans. Dalam kegiatan ini, para petani banyak belajar terkait dampak perubahan iklim pada sektor pertanian, Tribunans. Nah, salah satunya adalah masa panen padi yang lebih cepat diakibatkan oleh adanya angin pon atau angin barubu dalam bahasa Makassar, Tribunans. Nah, selain itu, Fahri Kepala Stasiun in, eh, Kepala Kepala Bagian Informasi Stasiun BMKG Pusat ini mengatakan bahwa perubahan iklim ini memang merupakan fenomena yang sudah terjadi secara global, Tribunus. Bahkan untuk dampaknya di bidang pertanian itu adalah saat musim kemarau curah hujan itu sangat sedikit, sementara pada musim hujan itu curah hujannya sangat melimpah mengakibatkan genangan air di lahan pertanian warga. Dan perlu diketahui bahwa di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ini sudah memasuki puncak musim kemarau pada Agustus tahun ini, Tribuners. Salah satu cirinya adalah tidak adanya hujan selama 30 hari berturut-turut, Tribuners. Selain itu juga diikuti dengan peningkatan suhu udara dan juga adanya angin pon atau angin barubu yang diikuti oleh suhu panas dan mengakibatkan apapun yang dilaluinya itu akan kekeringan dan juga akan lebih cepat pematangannya, Tribuners. Itulah yang mengakibatkan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ini masa panen padi itu lebih cepat, yang biasanya harus dipanen dalam waktu 89 hari, namun pada musim kemarau ini hanya dipanen uh, kurang lebih dua bulan lebih, Tribuners. Dan diketahui sendiri dari data Dinas Pertanian Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, diketahui bahwa memang ada beberapa lahan di daerah pesisir itu yang tidak terpakai selama puncak musim kemarau ini, Tribunans, karena sistem perairan mereka itu menggunakan sistem tada hujan, sehingga pada puncak musim kemarau ini kesulitan untuk mendapatkan air. Dan lokasinya itu berada di daerah pesisir seperti di Kecamatan Bontua dan juga di Kecamatan Maros, Tribunans. Oleh karena itu, Dinas Pertanian Kabupaten Maros ini pun memberikan langkah strategis seperti pemberian bantuan pompa air kepada masyarakat agar mereka bisa memanfaatkan potensi-potensi air yang dapat mendukung produktivitas lahan pertanian. Dan hingga saat ini tercatat sudah ada 100 mesin pompa air yang telah dibagikan kepada masyarakat. Dan diketahui bahwa puncak musim kemarau ini akan berlangsung hingga akhir Agustus 2024 dan kemudian pada September nanti akan mulai meluruh dan nantinya akan memasuki musim pancaroba pada Oktober 2024, Tribuners. Dan untuk suhu harian di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan ini adalah 27 derajat, 27,2 derajat Celcius, dan untuk maksimumnya itu mencapai 31,8 derajat Celcius. Sekian laporan Nurul Hidayah langsung dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kepala Dinas Pertanian Maros, Fadli, dan Kepala Pusat Informasi Perubahan Iklim BMKG, Fahri Rajab. Berikut untuk tayangan. Ini ada nggak lahan pertanian di Kabupaten Maros yang terdampak dengan perubahan iklim ini? Kalau untuk dampak untuk perubahan iklim untuk secara kabupaten itu jelas ada. Jadi ada beberapa lahan pertanian sekarang yang tidak terpakai, dalam arti yang pengelolaannya itu hanya memakai sistem tada hujan karena
tidak ada lagi sistem pengairan yang ada di sana, juga dampak daripada cuaca sehingga lahan-lahan tersebut tidak terpakai secara maksimal. Itu ada beberapa, khususnya di daerah-daerah kecamatan yang ada di pesisir. Pak, untuk bantuan dari pemerintah Kabupaten Maros sendiri bagaimana Pak kepada petani menghadapi perubahan iklim ini? Kita sekarang lagi gencar-gencarnya dalam rangka PAT, penambahan areal tanam, di mana potensi-potensi sumber air. Kalau boleh tahu hari ini ada kegiatan apa Pak? Ya, jadi hari ini adalah kegiatan penutupan Sekolah Lapang Iklim operasional di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh Stasiun Klimatologi Sulawesi Selatan, BMKG ya. Kegiatan SLI ini, Sekolah Lapang Iklim ini adalah salah satu programnya BMKG dalam rangka mendiseminasikan, memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya petani, tentang informasi-informasi iklim dan bagaimana pemanfaatannya untuk sektor pertanian. Jadi biar para petani, peserta Sekolah Lapang Iklim ini tahu bagaimana menerjemahkan informasi iklim dan memanfaatkannya untuk kegiatan pertanian mereka. Pak, dampak perubahan iklim. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.